Istri Sunan Muria, Dewi Roroyono yang sangat cantik inilah yang menjadi rebutan para murid Sunan Ngerang. Guru Sunan Muria sekaligus ayah dari Dewi Roroyono. Sang Sunan Muria akhirnya bisa mengalahkan semuanya yang berniat jahat ingin memiliki istri Sang Sunan. Karomah Sunan Muria muncul setelah mempertahankan harga diri Dewi Roroyono. Sunan Ngerang suatu hari mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang menginjak usia 20 tahun. Para murid Sunan Ngerang diundang, seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, Adipati Pathakwara, Kapa dan adiknya Gentiri. Selain itu tetangga dan sanak saudara yang dari jauh juga diundang. Saat Dewi Roroyono dan adiknya, Dewi Roro Pujiwati, menghidangkan makanan dan minuman, semua terpesona melihat kecantikan keduanya terutama Dewi Roroyono. Sunan Kudus dan Sunan Muria karena bekal agamanya kuat dapat menjaga pandangan matanya. Berbeda dengan Adipati Pathakwara yang dengan penuh nafsu memandang Dewi Roroyono, kemudian dia mengganggu dan memegang bagian tubuh Dewi Roroyono yang tidak pantas disentuh. Namun sang Dewi marah dan kemudian menyiram tubuh Adipati Pathakwara dengan minuman yang dibawanya. Adipati Pathakwara terpesona kecantikan Dewi Roroyono dan berniat menculiknya pada tengah malam. Sebelumnya para tamu disediakan penginapan di sekitar padepokan. Kemudian Adipati Pathakwara membius Dewi Roroyono dengan ajian sirep, lalu dia turun lewat genteng dan berhasil membawa Dewi Roroyono ke Pulau Mandalika, di daerah Kelingkelet Jepara. Sunan Ngerang akhirnya tahu kalau anaknya Dewi Roroyono diculik Adipati Pathakwara. Kemudian Sunan Ngerang membuat sayembara. Barang siapa bisa membawa pulang Dewi Roroyono jika perempuan akan jadi saudara, jika laki-laki akan dijadikan suami. Orang-orang pada takut karena sudah mengetahui jika Adipati Pathakwara sakti dan kejam. Namun akhirnya Sunan Muria menyanggupi sayembara itu. Dalam perjalanan ke Mandalika, Sunan bertemu adik sepeguruannya yaitu Kapa dan Gentiri. Mereka bertanya kenapa Sunan Muria terburu-buru. Setelah itu Sunan menceritakan semua. Akhirnya Kapa dan Gentiri bersedia menggantikan Sunan Muria untuk merebut Dewi Roroyono. Namun jika berhasil Sunan Muria tetap menikahi Dewi Roroyono. Karena menurut mereka Sunan Muria lebih dibutuhkan muridnya di padepokan Gunung Muria. Mereka berhasil merebut Dewi Roroyono dari tangan Pathakwara. Ternyata Kapa dibantu seorang Wiku Lodang di Pulau Seprapat yang terkenal sakti dan tidak ada tandingannya. Kemudian Dewi Roroyono dikembalikan kepada Sunan Ngerang. Keesokannya, Sunan Muria akan pergi menghadap Sunan Ngerang untuk mengetahui perkembangan usaha Kapa dan Gentiri. Di tengah perjalanan menuju ke kediaman Sunan Ngerang, tiba-tiba ketemu Adipati Pathakwara. Singkat cerita, kemudian terjadi pertempuran. Namun Sunan Muria yang dikenal sakti mandraguna, bukan tandingan Adipati Pathakwara. Dengan beberapa gebrakan Pathakwara tersungkur sampai lumpuh dan semua kesaktiannya hilang. Kemudian Sunan Muria melanjutkan ke kediaman Sunan Ngerang. Kedatangan Sunan Muria disambut gembira dan akhirnya Sunan dinikahkan dengan Dewi Roroyono. Sedangkan Kapa dan Gentiri diberi hadiah tanah di desa Buntar sehingga menjadi kaya raya.
Namun Kappa dan Gentiri agaknya terpesona dengan kecantikan Dewi Roroyono. Hati keduanya dimasuki iblis dan bertekad merebut Dewi Roroyono dari tangan Sunan Muria. Mereka bertekad akan menjadikan istri mereka berdua secara bergiliran. Gentiri berangkat duluan. Namun niat Gentiri dihadap murid Sunan Muria dan terjadi pertempuran. Kemudian Sunan Muria keluar dan akhirnya Gentiri terbunuh. Kematian Gentiri menyebar kemana-mana, namun tidak menyurutkan Kappa untuk merebut Dewi Roroyono. Kappa mengatur siasat liciknya. Pada saat Sunan Muria bepergian ke Demak Bintoro, Kappa melancarkan aksinya pada malam hari dengan membius murid Sunan Muria yang berilmu rendah menggunakan ajian sirep. Akhirnya Kappa berhasil menculik dan membawanya ke Pulau Seprapat. Namun Sunan Muria juga melakukan kunjungan ke Pulau Seprapat untuk mengunjungi Wiku Lodang Datuk sebagai tradisi silaturahmi antar umat beragama seperti yang diajarkan Sunan Kalijaga ayahnya. Ternyata Wiku Lodang juga tidak setuju dengan perbuatan muridnya Kappa. Perdebatan terjadi, sampai akhirnya Sunan Muria datang. Wiku Lodang membebaskan ikatan tali diikuti Sunan Muria. Namun terjadi teriakan keras dari Kappa yang akhirnya tersungkur. Ternyata secara diam-diam dia menyerang Sunan Muria dengan ajian pamungkas, namun serangan itu berbalik menyerang dirinya sendiri sehingga merenggut nyawanya. Itulah kesaktian atau karomah beliau Sunan Muria yang dapat membalikkan serangan lawan. Akhirnya dengan langkah gontai Wiku Lodang membawa Kappa untuk dikuburkan sekalipun perbuatannya jahat, namun Kappa adalah muridnya. Sehingga Wiku Lodang menguburkannya dengan layak. Demikianlah kisah karomah Sunan Muria. Jika Anda suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan video lainnya yang lebih seru.